hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah SMP Negeri 1 Brebes, ketiga sambutan dari Masnas, empat paparan berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hussein Sarjana Psikologi. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Wiriani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan kolaborasi dengan Bapak Ibu, karena kita mau tidak mau harus mengenal anak yang punya karakteristik yang unik dan bermacam-macam. Maka dari itu untuk beberapa jurus itu nanti ditujukan ke anak ini, dan Bapak Ibu guru juga terutama yang di kelas juga harus paham apa kebutuhan anak tersebut dan apa potensinya dimiliki, karena setiap anak itu berbeda. Begitu juga dengan kita, apa yang kita lakukan dengan yang dimulai lakukan itu juga berbeda. Maka perlu kita tahu apa isi dari jurus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini nanti saya akan berbagi praktek baik. Ada dua tema. Yang pertama yaitu kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi. Setiap anak itu punya potensi anak yang berbeda-beda, karakter yang. Kenapa saya menyampaikan praktek baik ini? Yang pertama saya melihat kelas 8B itu cenderung overaktif ya. Jadi kelasnya cenderung overaktif, semuanya anak-anak terlalu banyak bergerak. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 8B itu banyak yang mengeluh untuk pengelolaan kelas itu ternyata cukup menguras energi. Terus yang kedua itu banyak siswa yang belum mengenal gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Jadi hanya masih sekedar ikut-ikutan. Misalkan anak membaca, ikut membaca, anak mendengarkan, ikut mendengarkan, anak belajar apa juga ikut belajar apa. Jadi mereka betul-betul belum mengenal dirinya, punya gaya belajar yang seperti apa. Padahal setiap anak itu kan punya gaya belajar yang berbeda. Di sini nanti saya memakai aplikasi Aku Pintar. Nah, ini untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan implementasi kenali potensi ini saya laksanakan di hari Senin, kalau nggak salah tanggal 20 Oktober ya. Ketika sudah masuk kelas, seperti biasanya saya mengawali dengan persepsi, kemudian memberikan pertanyaan pemantik, terus setelah itu anak tak suruh melaksanakan aktivitas. Saya kasih link, jadi tes gaya belajar ini berupa link dari aplikasi Aku Pintar ya. Soalnya ada 30 dan ini tujuannya adalah untuk mengungkap gaya belajar anak itu seperti apa ya. Sebelum mengajarkan itu saya instruksikan. Setelah itu kemudian saya lakukan refleksi ya. Refleksi berupa pertanyaan singkat kepada anak-anak, kira-kira apa yang sudah kalian tadi. Jadi banyak anak yang menjawab, gaya belajar saya ini Pak, gaya belajar saya ini Pak. Kira-kira tahu nggak maksudnya? Ternyata anak belum tahu ya. Terus kemudian setelah itu saya langsung menginjak ke materi konseptualisasi biar anak paham betul apa yang sudah dilakukan tadi, hasilnya visual itu seperti apa, auditorial seperti apa, kinestetik seperti apa. Itu saya daya belajar kinestetik, daya belajar yang cenderung melaksanakan praktek langsung ya. Jadi anak yang punya daya belajar kinestetik
kinestetik itu biasanya mereka tidak suka diceramai, ya. Kemudian disuruh membaca itu juga kurang berkenan, ya. Terus kalau kita mengulas satu-satu ya, daya belajar visual anak auditorial ini mereka suka mendengar, ya. Ciri-cirinya panjenengan bisa lihat ketika biasanya sambil ngomong atau geremeng. Karena apa? Karena mereka mendengarkan apa yang mereka bicarakan, cenderung menggunakan telinga tadi, ya. Terus daya belajar kinestetik. Nah, ini yang paling unik. Anak itu biasanya tidak bisa duduk dalam waktu yang lama. Seringkali, Bu, saya mau izin ke kamar mandi. Bu, saya mau cuci tangan. Bu, saya mau keluar sebentar. Sebenarnya anak ini tidak ada lain apa-apa, cuma karena mungkin metode pola mengajar yang disampaikan Bapak Ibu tidak pas dengan apa yang dikehendaki anak, akhirnya anak merasa bosan atau jenuh. Anak kinestetik ini cenderung sekali mengalami kejenuhan kalau harus duduk mendengarkan, harus menulis. Cocoknya anak ini biasanya langsung praktek. Nah, dari hasil tes yang sudah saya laksanakan di kelas 8B ini dapat saya tangkap. Nah, itu setelah saya prosentase ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Yang paling banyak itu ada kinestetik. Jadi relate apa yang menjadi yang sudah saya sampaikan di Pak tadi. Keluar Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi ada hubungannya. Kenapa kok susah dikendalikan? Kenapa kok susah penguasaan kelasnya? Karena memang ternyata di kelas 8B ini lebih dominan ke kinestetik. Mereka tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Visualnya 30%, terus kemudian auditorinya 20%. Itu kesimpulan sementara dari saya. Mudah-mudahan hasilnya betul-betul valid. Oke. Nah, terus kemudian dari hasil ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini yang pertama mungkin untuk anak didik kita biar mereka tahu setelah daya belajarnya paham, karakternya paham, potensinya paham. Itu kemarin anak saya arahkan untuk kelompok. Siapa yang kinestetik, kelompok di sebelah sini. Siapa yang auditori di sini, siapa yang visual di situ. Kemudian anak tak arahkan untuk mendiskusikan. Kira-kira kalau daya belajar kalian seperti ini, strategi yang paling pas dan tepat apa yang bisa kalian lakukan ketika belajar? Pertanyaan cuma satu itu saja. Kemudian anak-anak diskusi. Dari visual juga sudah menemukan, dari auditorial juga sudah menemukan, dari kinestetik juga sudah menemukan. Kemarin dari visual itu anak-anak menyampaikan karena saya suka, karena paling cenderung memakai penglihatan, itu anak-anak mengusulkan mau pakai stabilo. Jadi setiap tulisan itu dikasih warna-warna yang mencolok, ya, ditandai. Ya, itu salah satu yang mereka usulkan. Terus kemudian yang auditorial mereka minta izin untuk merekam suara penjelasan dari Bapak Ibu guru. Karena apa? Nanti bisa didengarkan ketika mereka belajar di rumah kembali di rumah dengan mendengarkan
rekaman yang dihasilkan tadi. Itu kalau untuk anak-anak. Terus yang kinestetik ada anak yang usul main game Pak. Apa? Game artinya permainan yang dibalut dengan materi pelajaran. Nah. Terus untuk Bapak Ibu guru, ini nanti bisa dijadikan acuan ya. Jadi untuk membuat RPP itu kan sekarang kalau menurut sudah baik ini benar-benar dipertahankan. Pertama kali saya memberikan aktivitas anak itu bagi menjadi 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setiap kelompok itu saya kasih potongan puzzle ya. Potongan puzzle yang nanti kalau dirangkai itu bisa membentuk suatu emot. Ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang bahagia. Saya puzzle setelah terbagi semuanya, kemudian saya hitung, ayo cepet-cepetan, saya hitung mulai dari sekarang. Kelompok yang paling cepat bisa merangkai, kemudian bisa menemukan emot apa yang ada di puzzle itu, berarti kelompok itu yang menang. Anak sangat tertarik sekali, sangat senang. Mereka asesmen saya membuat sendiri, ada 5 pertanyaan, tapi pertanyaan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Jadi tidak jawaban 4, 3, 2, 1 itu tidak, tapi pertanyaan terbuka, biarkan mereka menjawab sesuai dengan apa yang dipikirkan. Terus kemudian dari pertanyaan itu yang pertama saya usahakan supaya bisa mengungkap kesadaran dirinya. Anak sadar bahwa saat ini saya merasa bahagia, saat ini saya merasa sedih. Ternyata dari satu pertanyaan itu yang saya sampaikan ke anak, hampir bahkan 100% anak sudah bisa menyadari ketika mereka bahagia, ketika mereka sedih, maupun ketika mereka kecewa. Terus yang kedua, ini saya tanya seperti ini. Apa yang paling membuat kalian bahagia? Terus kemudian apa yang kalian lakukan? Nah, anak juga dari hasil jawaban setiap anak dalam satu kelas itu, setelah saya simpulkan, kompetensi sel mereka adalah sangat tinggi. Ya, jadi sosial emosionalnya anak dari kelas 8A itu ternyata cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi dari hasil asesmen yang sudah saya sampaikan. Terus kemudian setelah itu saya menginjak konsep, anak saya jelaskan materi terkait emosi. Nah, macam-macam emosi itu perasaan sedih, gembira, bahagia, apa yang bisa mereka lakukan. Itu kemarin saya jelaskan di papan tulis itu, yang pertama mereka bisa bercerita kepada teman. Paling tidak apa yang menjadi ganjalan, apa yang menjadi beban itu diceritakan kepada teman yang paling dipercaya, share take atau bercerita. Kemudian yang kedua yang bisa dipilih untuk mengendalikan emosi itu yaitu memaafkan. Ya, mau tidak mau ketika ada teman kita yang mungkin bersalah, itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah memaafkan. Terus yang ketiga pilihannya bertemu dengan keluarga, itu juga bisa menjadi salah satu solusi yang bisa kita pakai untuk meredakan emosi kita. Terus kemudian jalan-jalan juga bisa. Kemarin anak saya sampaikan, saya tanya, ada salah satu yang menyeluruh begini, Cak, ketika kamu marah apa yang kamu lakukan? Ya, Pak. Dua kosa.
Oh itu berarti, terus saya tanya lagi, berarti kalau seperti itu sudah bisa mengendalikan emosi dengan baik? Belum. Semuanya sepakat belum. Karena apa? Karena masih mengandalkan otot daripada otak. Terus yang ketiga bisa main game. Yang keempat, nah ini kemarin yang saya praktekkan ke anak, ketika anak spontan mengalami marah, kecewa, ya berhadapan dengan langsung masalah saat itu juga, itu anak saya ajari untuk mengambil jeda, ya, ambil nafas, dihitung, itu saya praktekkan kemarin sama-sama. Ini karena saya sering melihat kejadian yang tak terduga, kadang terjadi ya waktu istirahat, tiba-tiba anak marah, melakukan emosinya, jotos atau dan sebagainya. Kemarin anak-anak saya ajari khusus untuk mengambil jeda ya, hitungan 10, 9, 8 sambil tarik nafas sampai yang terakhir 1 sampai betul-betul emosinya mereda. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu ketika menemukan anak yang spontan marah itu usahakan jangan sampai menanyakan permasalahannya apa secara langsung. Ya. Ajak mereka untuk cari tempat yang sekiranya tidak banyak orang, suruh duduk, suruh menenangkan diri, suruh ambil nafas. Nah setelah emosinya reda, itu baru akan ditanya apa masalahnya, dengan siapa, apa yang terjadi. Itu jawaban akan lebih logis. Tapi kalau anak ketika marah, mereka langsung ditanya, mereka pasti tetap masih menggenggamkan tangan, pokoknya pengennya nonjol. Jadi kalau bisa ambil mereka, dudukkan dengan baik, dengan posisi yang baik, suruh ambil nafas, berhitung. Pasti itu nanti akan berjalan. Ya, itu salah satu.